Tanda-tanda sembuhnya hati dari penyakitnya. Adapun untuk mengetahui tanda-tanda bahwa hati telah menjadi sehat kembali setelah upaya pengobatannya adalah dengan memperhatikan penyakit yang telah diupayakan pengobatannya sebelum ini. Jika itu adalah sifat kebakhilan, misalnya ia merupakan penyakit yang membinasakan serta menjauhkan manusia dari Allah. Adapun cara pengobatannya adalah dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi, ada kalanya dia menafkahkannya dengan cara berlebih-lebihan sehingga mencapai tingkat mubadzir. Dan kemubadziran merupakan penyakit pula. Maka keadaannya menjadi seperti orang yang hendak mengobati penyakit yang berasal dari kedinginan dengan sesuatu yang bersifat panas, tetapi dengan kadar yang melebihi panas yang diperlukan. Hal itu tentunya akan menimbulkan penyakit yang lain lagi. Sedangkan yang dikehendaki adalah keadaan yang tengah-tengah, antara sangat panas dan sangat dingin. Demikian pula dikehendaki dalam hal pengobatan penyakit kebakhilan adalah yang tengah-tengah, antara pemborosan dan pengiritan yang sangat, sehingga hasilnya menjadi sesuatu yang cukup atau sedang, jauh sekali dari kedua ujung yang ekstrim. Cara mengetahui posisi tengah-tengah dari segala sesuatu. Jika Anda ingin mengetahui posisi tengah-tengah dari sesuatu, pertama-tama lihatlah perbuatan apa yang kiranya ditimbulkan oleh suatu perangai yang tidak baik. Apabila perbuatan itu terasa lebih ringan atau lebih Anda sukai daripada perbuatan yang berlawanan dengannya, maka yang lebih dominan pada diri Anda adalah perangai yang tidak baik itu yang menimbulkan perbuatan tersebut. Untuk jelasnya, sekiranya penahanan harta dan pemupukannya lebih Anda sukai dan lebih ringan bagi Anda daripada memberikannya kepada yang berhak menerimanya, maka ini menunjukkan bahwa yang lebih dominan pada diri Anda adalah sifat atau perangai kebakhilan. Karena itu, tambahkanlah upaya Anda untuk sering-sering menginfakkan harta Anda. Namun, jika penginfakan itu telah menjurus ke arah pemberiannya pada orang-orang yang tidak berhak atasnya, dan hal itu menjadi lebih ringan dan lebih Anda sukai daripada menahannya secara benar, maka watak yang dominan pada diri Anda kini yaitu keborosan. Karena itu, biasakanlah diri Anda untuk lebih menahan diri dalam hal menginfakkannya. Begitulah Anda secara terus-menerus mengawasi diri Anda dan berusaha mengetahui watak Anda yang dominan dengan menjadikan keringanan dan keberatan dalam melakukan sesuatu sebagai ukuran. Demikian itu seterusnya sampai hati Anda benar-benar tak lagi memiliki kepedulian atau kecenderungan terhadap harta, baik dalam hal mengeluarkannya atau menyimpannya. Bahkan bagi Anda, ia kini menjadi seperti air. Tiada sesuatu yang diminta dari Anda kecuali menyimpannya untuk seseorang yang akan memerlukannya kelak, ataupun memberikannya kepada seseorang yang memerlukannya kini. Semua itu sama saja bagi Anda. Penyimpanan tidak lebih Anda sukai daripada pengeluarannya. Demikian pula sebaliknya. Nah, setiap jiwa yang telah menjadi seperti itu, ia datang menghadap Allah dalam keadaan sehat dan selamat. Khususnya di peringkat ini, maka seharusnya lah ia menjadi sehat dan selamat pula dalam pelbagai perangai lainnya, sehingga ia tak lagi mempunyai hubungan dengan apapun yang berkaitan dengan dunia.
Selanjutnya, jiwanya akan berpisah dari dunia ini dalam keadaan terputusnya segala hubungan dengannya, tak berpaling kepadanya, dan tak lagi merindukan apapun darinya. Dan itulah jiwa seperti itu akan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan aman dan tentram, ridha sepenuhnya dan diridai, dan bergabung dengan kelompok hamba-hamba Allah yang didekatkan kepadanya di antara para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Dan sungguh amat baik mereka itu sebagai kawan karib. Kesulitan mengetahui posisi tengah yang sebenarnya, mengingat bahwa posisi tengah-tengah yang hakiki berkaitan dengan segala sesuatunya merupakan hal yang amat sangat samar-samar, bahkan lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Maka tak diragukan lagi bahwa siapa saja yang dapat diberi mantap beristiqamah di atas siratul mustaqim ini di dunia, niscaya akan dapat melintasi siratul mustaqim yang seperti itu di akhirat kelak. Walaupun demikian, sungguh amat sedikit orang yang tidak menyimpang sedikit pun dari siratul mustaqim, yakni yang benar-benar berada di tengah-tengah, tidak cenderung ke salah satu dari kedua sisinya, sehingga hatinya tidak terkait dengan sisi yang menjadi kecenderungannya itu. Itulah sebabnya manusia pada umumnya tidak akan selamat sama sekali dari suatu jenis azab yang pasti menimpanya. Maka meski sedikit, dan dia pun pasti akan diharuskan melintas di atas neraka, walaupun hanya dalam keadaan waktu amat singkat, secepat kilat. Itulah yang dapat disimak dalam firman Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajji alladzina taqaw, dan tak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Maryam 71-72, yakni mereka yang kedekatannya dari siratal mustaqim itu lebih banyak atau lebih sering daripada kejauhannya. Mengingat sulitnya beristiqamah secara terus-menerus, wajiblah atas setiap orang berdoa kepada Allah sedikitnya 17 kali dalam sehari agar dia diberi petunjuk dan kekuatan untuk selalu berada di atas jalan lurus itu, yaitu dalam kewajiban membaca ayat dari surat Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus pada setiap rakaat dalam salat. Diriwayatkan bahawa seorang pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, Anda pernah bersabda, rambutku beruban karena suatu ayat dalam surah Hud. Apa sebabnya Anda berkata seperti itu?" Maka beliau menjawab, "Karena adanya firman Allah, beristiqamahlah kamu sebagaimana telah diperintahkan kepada kamu." Hud 112. Demikianlah untuk beristiqamah di atas jalan yang benar-benar lurus tidaklah begitu mudah, sebab jalan seperti itu sungguh amat samar. Namun kewajiban manusia adalah berusaha sungguh-sungguh agar paling tidak dia berada cukup dekat dengan garis istiqamah, sekiranya dia tidak mampu untuk benar-benar di atasnya. Siapa saja yang menginginkan keselamatan untuk dirinya, tak ada jalan lain baginya kecuali dengan amal saleh
sedangkan amal yang saleh tak akan muncul kecuali dari akhlak yang baik. Untuk itu, setiap orang hendaknya meneliti dan menilai sifat-sifat serta akhlaknya sendiri, dan hendaknya dia selalu menyibukkan dirinya dengan berupaya mengobati penyakit-penyakit hatinya satu demi satu secara berurutan.